إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melaksanakan ketaatan dan dimudahkan jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah selalu ridha terhadap apa yang kita lakukan ini dan apa yang kita kerjakan termasuk dalam kategori amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan membahas kitab Tazkiyatun Nufus karangan Syekh Dr. Ahmad Farid. Sudah sampai atau masuk pada Fudulul Kalam, ya, banyak bicara, dan khusus kalau di kitab Arabnya di halaman 33, kalau di terjemahnya halaman 34, ya, paragraf yang kedua kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisi Mu'adz qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis riwayat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, mau enggak saya kasih tahu kamu tentang kunci-kunci dari semua hal itu, kunci-kunci dari kebaikan-kebaikan yang diterima manusia. Qultu, maka aku berkata, kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Jadi kalau kita pengen selamat, Nabi memberikan kunci. Yang pertama, kemudian Nabi fa'akhadha bilisani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya, sumaqal, lalu beliau berkata, kaffu alaika hada, jaga ini, sambil memegang lidah beliau. Ini merupakan isyarat bahwa kalau kita pengen selamat dunia akhirat, itu nomor satu kuncinya adalah jaga lisan. Ya, lisan itu memiliki dampak baik dan dampak buruk, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Lisan itu bisa berefek kepada kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, atau berefek kepada kemudaratan dan kecelakaan kita di dunia dan akhirat. Dulu ada pepatah namanya mulutmu harimaumu. Artinya orang yang dia berbicara tidak disaring, asal ngablak, tukang fitnah, tukang nuduh, bisa berujung penjara, bisa digebukin orang dan sebagainya. Seperti itu. Nah, lidah juga bisa menjadikan kita itu mulia. Di hadapan manusia kita mulia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulia. Orang yang ketika bertutur kata itu halus, sopan, penuh etika, penuh adab, ya. Ketika dia ngobrol dengan orang tua, ada adabnya, dia tidak banyak kalam, nggak banyak komentar.
ngobrol sama orang tuanya sendiri, dia halus, menggunakan bahasa-bahasa dan diksi-diksi yang halus, tidak menghakimi, ngobrol sama mertuanya begitu, ngobrol sama tetangganya begitu, akan dicintai banyak orang. Ya, orang yang bisa menjaga lidah, nggak ember, nggak suka membuka aib orang lain dan sebagainya, itu akan dicintai banyak orang. Orang akan sering datang kepadanya untuk meminta nasihat, minta curhat. Kenapa? Karena yakin betul dia tidak akan pernah membongkar aibnya, membongkar rahasianya. Ya, itu salah satu. Tapi juga lidah itu bisa menjadikan biang keladi kita itu sengsara di dunia ataupun di akhirat. Dengan berbagai macam ya, karena sering lidah kita itu melontarkan tuduhan-tuduhan tidak benar, yang ujungnya apa? Bisa dilaporkan oleh yang bersangkutan, kita masuk penjara. Atau ketika kemudian lidah kita mencaci maki, orang yang bersangkutan tidak terima, kita bisa kena pukul, dan sebagainya lah ya. Dan juga ada tanggung jawab yang harus dihadapi ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaga lidah itu nomor satu. Jangan gampang mengumbar lidah. Kalau kita lihat pelajaran, kita belajar kepada lidah kita itu di dalam, dibatasi oleh gigi dan bibir. Supaya apa? Supaya lidah kita itu terjaga. Maka ketika kemudian sudah terjaga rapat begitu, kok masih suka ngomong yang tanpa aturan, berbicara yang tidak sesuai dengan fakta, atau sesuai fakta tapi nyakitin orang, berarti dia tidak bisa menjaga lidahnya dengan baik. Pada Allah sudah memberikan piranti supaya lidah kita terjaga, yaitu dengan gigi dan bibir kita. Qultu, Mu'adz lalu berkata, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih. Loh, kami juga akan disiksa sebab pembicaraan kami. Masa cuma ngomong kita disiksa sih ya Allah? Begitu. Itu bahasa apa ya namanya? Kita mempertanyakan suatu pertanyaan karena tidak paham terhadap maksud sebenarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat memberikan pertanyaan tambahan, dan itu terjadi sering di dalam hadis Nabi. Jadi hal yang sering para sahabat lakukan kalau tidak memahami perkataan Nabi atau memahami tapi ragu-ragu, maka mereka bertanya. Contoh misalnya Sayyidah Aisyah ketika Nabi mengatakan man nuqisa fil hisab uhlika, siapapun orang yang diberat-beratkan di dalam hisabnya maka dia akan binasa. Sayyidah Aisyah protes, ya Rasul, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Berarti orang yang ashabul yamin saja, orang yang mendapat buku dari arah tangannya saja, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan. Nah, Rasul menjelaskan hisab yang ringan itu maksudnya adalah dia sekedar formalitas. Kalau yang disebut dengan orang yang diberat-beratkan dalam hisabnya itu artinya dia diaudit beneran sama Allah. Itu biasanya binasa, itu biasanya akan disiksa oleh Allah. Itu contoh. Ya, misalnya kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada istri beliau tentang bagaimana mandi wajib dan sebagainya, dan beliau tidak paham, maka tanya kepada Nabi. Itu kebiasaan para sahabat. Kasus ini Mu'adz mengatakan, loh, masa hanya karena hanya bicara saja, ngomong saja kita disiksa sih ya Allah? Begitu. Itu kan mirip dengan omongan seseorang, ya salah satu pemikir liberal menurut saya. Dia berkata bahwa masa hanya gara-gara baca la ilaha illallah orang masuk surga sih? Begitu katanya. Masa hanya karena membaca syahadat seseorang masuk surga sih? Hanya membaca syahadat katanya. Kan itu kan sekedar ucapan. Tapi ucapan ini password. Anda akan masuk surga kalau ada kuncinya, ada passwordnya. Kalau tidak punya, ya tidak akan masuk surga. Begitu kan? Jadi jangan kemudian kita menganggap bahwa hanya dengan mengucapkan syahadat seseorang masuk surga. Kok remeh banget surga? Bukan. Ya, justru ini yang akan menjadi pembeda dan sangat berat bagi lidah orang-orang munafik ataupun orang kafir mengucap kalimat syahadat. Banyak tuh orang-orang kafir yang dia puasa di bulan Ramadan ikut-ikutan, banyak. Bahkan ada orang kafir yang ikut sholat, pengen ngerasain. Tapi untuk login membaca syahadat berat. Kenapa? Karena ini bukti kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya.
Makanya ketika Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan, iman itu memiliki 60 lebih cabang, Rasul mengatakan afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi ucapan kita itu ini menjadi penentu apakah kita akan selamat di akhirat ataukah kita justru akan sengsara di akhirat. Ya. Makanya jangan pernah meremehkan ucapan, sekedar ngomong doang, hanya bicara saja, jangan pernah begitu. Sebab di dalam setiap pembicaraan kita itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dibalas kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan siksa. Nah, itu pertanyaan Sayyidina Mu'adz, apakah kami akan disiksa sebab kami pembicaraan kami ya Rasul? Faqala sakilatka ummuk. Wah, ibumu menjadikan bebanmu saja. Ini ungkapan-ungkapan orang Arab ketika dia itu pengen menegur, ya. Ya, menegur ya, bahasa kita ya. Kalau orang Betawi itu gimana ya bahasanya itu kalau mau menegur tuh? Lotong misalnya kayak gitu, seperti itu. Dia ada teguran, maksudnya tegur. Jadi ketika Rasul mengatakan sakilatka ummuk, itu artinya menegur Mu'adz bin Jabal, jangan begitulah, gitu kan. Ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujim aw qala ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Hei Mu'adz, bukankah orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Kalau di sini redaksinya ala wujim, artinya wajahnya akan dimasukkan di neraka, atau awqala ala manakhirihim, dalam redaksi lain manakhirihim itu adalah hidungnya. Ya, maksudnya bukan ke hidungnya doang atau wajahnya doang. Ini dalam ilmu balaghah disebut min babi dzikril juz wa iradatil kull. Disebutkan sebagian tapi maksudnya seluruhnya. Seperti contoh kita sering ngomong, saya kok belum lihat batang hidung dia ya. Maksudnya bukan kok melihat batang hidungnya doang, tetapi melihat seluruh fisiknya. Kemana sih dia? Batang hidungnya kok nggak kelihatan, itu artinya tubuhnya semuanya. Itu namanya min babi dzikril juz wa iradatil kull, yang disebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Ya, ketika di dalam hadis ini mengatakan, bukankah manusia itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hanya gara-gara buah dari pembicaraannya, lidahnya. Jadi seseorang itu, ya, hanya gara-gara buah lidahnya, hanya gara-gara pembicaraannya yang nyinggung orang, ghibah, itu bisa masuk neraka loh, jangan salah. Bahkan keras Quran ketika menyinggung masalah ghibah. Ya, Quran mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah satu di antara kalian itu suka makan bangkai saudaranya? Fakarihtumu, tentu kalian tidak suka. Ya, bayangkan hanya sekedar kita ngomongin, saya tuh nggak suka ya sama si dia ya. Kenapa Bu? Si dia itu sok akrab, ya begitu kan? Itu ghibah loh. Itu sama kita makan bangkai saudaranya. Itu dosanya sama dengan makan bangkai saudaranya. Dan yang kedua, ghibah itu menjadikan kita tekor pahala. Sebab kalau kita ghibah kepada orang lain, kita akan memberikan pahala kebaikan kita kepada dirinya. Makanya Imam Hasan Al-Basri, seperti dikutip oleh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan seandainya ghibah itu boleh, pasti orang yang aku ghibai pertama kali adalah ibuku. Kenapa? Karena ibuku adalah orang yang paling berhak mendapat pahalaku. Itu maksudnya. Kalau seandainya ghibah boleh, makanya ghibah itu nggak usah dilakukan. Walaupun hanya sekedar ngomongin fisik. Ngomongin fisik itu bagian daripada ghibah loh. Jangan salah, jangan kemudian kita merasa, oh ghibah itu kalau ngomongin keburukannya. Enggak, fisiknya saja ketika dibicarakan dan orang yang bersangkutan saat mendengar tidak suka, itu masuk dalam kategori ghibah. Gitu. Jadi buah dari lidah kita itu balasannya keras ya. Rawahu Tirmidzi wal Hakim was-Sahahu ala syartihima. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, dan Imam Hakim mensahihkannya atas syaratnya Bukhari Muslim. Imam Hakim itu punya kitab namanya Mustadrak Imam Hakim. Kata Imam Hakim, ini adalah hadis-hadis sahih yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, dan syarat-syarat dari
dalam Mustadrak itu adalah sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, bisa sesuai dengan syarat keduanya atau syarat Bukhari atau syarat Muslim, kata Imam Hakim. Tapi faktanya tidak. Mustadrak Imam Hakim itu banyak hadis dhaifnya. Kenapa? Karena Imam Hakim dalam kitab Mustadrak itu agak tasahul. Tasahul itu mempermudah untuk mengatakan hadis ini sahih, hadis ini hasan, padahal faktanya hadis tersebut dhaif. Seperti itu kalau kita belajar hadis. Jadi ulama itu ada yang kategori mutasahilin, menggampangkan. Hadis ini dikatakan sahih padahal tidak sahih, itu ada. Ada yang musyaddidin itu ulama yang sulit untuk mengatakan hadis tersebut itu sahih. Pokoknya gampang dhaif, gampang mengatakan palsu, itu mutasyaddid atau musyaddidin. Wal muradu bi hasaidi al-sinah, yang dimaksud dengan buah atau panen. Hasa itu artinya panennya. Buah daripada lidahnya, jazaul kalam al-muharram wa uqubatuhu, yaitu balasan pembicaraan, kalam pembicaraan yang diharamkan. Kalau pembicaraan yang boleh ya tidak. Kita bicara haram, itu hukumnya, kita menulis suatu perkara haram, itu hukumnya sama dengan bicara haram. Kenapa? Tulisan itu lisan kedua kita. Kita nih maki-maki orang tapi nggak ngomong, pakai WhatsApp, pakai tulisan, itu dosanya sama. Karena al-qalam lisanus tsani. Tulisan, qalam itu adalah lisan kedua kita. Pulpen itu tulisan kedua kita. Ada seorang suami ngetik di WhatsApp, nggak diucapkan nih, maaf dek, kamu saya cerai ya, misalnya begitu. Jatuh nggak tolaknya? Kalau suami memang berniat dalam hati menceraikan, jatuh. Ya, tapi kalau ngomong, enggak, itu bercanda, itu tidak jatuh. Loh, itu kan sorry Ustaz, betul. Hanya saja kalau lewat tulisan masuknya tolak kinayah. Butuh niat. Ya, seperti itu. Jadi jangan main-main, meskipun dia ini kan cuma tulisan, saya nggak ngomong, tapi tulisan tetap dianggap sebagai lisan kedua. Maka ketika kita menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak faktual, berita-berita palsu, informasi-informasi provokatif, itu akan ada tanggung jawabnya. Karena itu perkara haram. Ya, menyebarkan konten-konten haram, ya, itu salah satunya bisa menjadikan kita mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini merupakan adalah balasan kalam yang diharamkan dan siksaannya. Fa innal insan yazra'u biqaulihi wa amali alhasanati wasayyi'at, karena sesungguhnya manusia itu kelak dia itu menanam, ya, yazra' itu menanam kebaikan atau keburukan dengan ucapan dan perbuatannya. Dunia itu adalah tempat kita untuk menanam, Pak. Tempat kita untuk mengabdi. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan mazra'ah, sawahnya, ladangnya akhirat. Di akhirat itu kita tidak boleh menanam lagi. Di akhirat kita itu panen. Kalau ada yang bisa dipanen. Ya. Jadi dunia inilah yang disebut mazra'ah. Tempat bercocok tanam, tempat ladang kita, sawah kita, itu di dunia. Ya. Dunia itu bukan tempat untuk bersenang-senang kok. Ad-dunya darul hikmah, la darul nikmah. Dunia itu merupakan tempat untuk mengabdi, bukan tempat untuk bersenang-senang. Makanya namanya mengabdi itu berat. Sholat itu berat, ngaji itu berat, baca Quran berat, baca hadis berat, silaturahim berat. Karena memang mengabdi, al-hikmah, mengabdi. Melayani. Siapa yang dilayani? Allah Subhanahu wa taala. La darun nikmah, bukan tempat untuk bersenang-senang dunia itu. Dunia itu bukan tempat kita untuk bersenang-senang. Ada tempat bersenang-senang yang abadi, yang kesenangannya tidak pernah menipu. Dunia itu kan hanya mata'ul ghurur. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Apa saja yang kita anggap senang di dunia itu, tidak ada yang sifatnya abadi, menipu semuanya. Bapak ibu makan makanan yang enak, lezat, ya seneng kan, seneng, enak, lezat minumnya, enak, lezat begini.
Tapi kesenangan ini menipu. Kenapa? Satu, ya, kalau kita terus-terusan makan dan minuman yang enak-enak, kita nanti kena kolesterol, kena jantung koroner, kena darah tinggi. Ya. Kesenangannya menipu, nggak betul-betul senang. Beda dengan di akhirat. Yang kedua, makanan seenak apapun itu akan menjadi tidak enak kalau kita kenyang. Ibu sudah habis makan siang, ya, lauknya pakai tempe sama tahu plus sambal sama kecap, udah, ya, kenyang. Tapi tiba-tiba suaminya pulang makan bawa steak misalnya. Nih bu, steak, perut ibu sudah kenyang, udah makan satu piring penuh, tahunya tadi 3, tempenya 4 misalnya, ya. Habis itu pakai lalapan, kan kenyang, minum lagi kenyang, bawa steak. Kira-kira steak itu nikmat apa tidak? Enggak nikmat lagi. Nikmatnya nanti kalau lapar, paling ntar kalau udah lapar, begitu. Tapi saat itu ketika dimakan, enggak nikmat. Itu disebut kesenangan menipu. Tidur itu nikmat, Bu. Ya Pak, tidur itu nikmat bagi orang yang ngantuk. Ya, apalagi ngaji, tidur itu paling nikmat. Dengerin khutbah Jumat itu paling nikmat tidur itu. Nggak ada tandingannya saya rasa itu. Tidur yang paling nikmat itu saat dengerin khutbah Jumat, Pak. Ya, bagi orang yang kerja kantor, kerja apa itu, begitu khutbah sudah berdiri, ittaqullah langsung begini. Tiba-tiba bangun sudah Allahu Akbar udah bangun. Itu memang paling nikmat gitu kan. Tapi tidur menjadi tidak nikmat kalau kita kebanyakan tidur. Kita sehari dari habis subuh tidur lagi sampai bangun jam 11. Jam 11 melaksanakan sholat zuhur, jam 1 tidur lagi sampai asar. Bangun lagi tidur lagi. Nikmat enggak? Enggak. Malah pusing. Berarti tidur itu kenikmatan yang menipu, bukan kenikmatan sejati. Ini harus dipahami. Ya, dunia itu tempatnya begitu. Kenikmatannya menipu, bukan kenikmatan sejati. Apa yang kenikmatan sejati? Enggak ada. Menipu semuanya. Nah, akhirat itulah sebenarnya kenikmatan yang abadi. Maka di dunia ini kita itu menanam banyak kebaikan. Tapi boleh nggak kita bersenang-senang Ustadz untuk menikmati dunia? Boleh. Tapi tujuan kita tetap akhirat. Quran mengatakan, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebahagiaan akhirat, kehidupan kampung akhirat, negeri akhirat, surganya Allah, cari sana. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu dalam kehidupan dunia. Boleh punya mobil, boleh punya rumah bagus, boleh makan enak, boleh, tapi tujuan pokok utama kita adalah bagaimana kita bahagia di darul akhirah, di kampung akhirat kita kelak. Seperti itu, jangan kemudian justru kita balik akhirat untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kebahagiaan dunia, itu nggak boleh seperti itu. Ya, jadi di sini katakan kita ini bercocok tanam, setiap manusia itu bercocok tanam atau sedang menanam kebaikan dengan ucapan kita. Kita kalau ketemu orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu pahala. Mengucapkan salam hukumnya apa, Pak? Sunnah ya. Menjawab salam hukumnya wajib. Pahalanya gedean mana? Gedean yang mengucapkan atau yang menjawab? Hah? Yang mengucapkan meskipun sunnah. Kenapa? Karena yang mengucapkan ini menjadi asbab wajibnya seseorang tadi. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Coba kalau nggak ada yang mengucapkan, wajib nggak jawab? Enggak. Dia macam kok Waalaikumsalam, ini nggak boleh. Nah, makanya oleh sebab itu pahalanya gede. Itu ketemu orang saja sudah jadi pahala. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kemudian kita senyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Nah, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ketemu itu pahala. Kemudian kita nyapa dengan talaqil wajhi, ya, mau kemana Bu, gitu kan, dengan bahasa yang enak, kemudian wajahnya berseri, itu jadi pahala juga. Ya, ini bisa dipahami, harus bisa dipahami. Ternyata banyak sekali ladang-ladang kebaikan. Kita kejedot begitu, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pahala. Beda kejedot, siang pintu ini yang digedor-gedor gitu kan.
ya pakai palu digedor-gedor sampai rusak, itu jadi dosa. Ya, jadi sedang menanam kita itu, dapat nikmat alhamdulillah. Ya, Ustadz, ya, saya pengen bersedekah sama Ustadz, silahkan Pak, apaan? Saya punya minyak angin Ustadz. Ini Ustadz silahkan diterima. Ini alhamdulillah baik untuk saya, sudah menggunakannya bertahun-tahun dan cocok, alhamdulillah diterima. Kita disedekahi orang apapun Pak, itu diterima untuk menyenangkan orang yang memberikan sedekah. Jangan kemudian minyak angin di sini mah banyak Pak, di toko juga gitu kan. Ya, jangan seperti itu. Itu nyakitin. Jangan tuh minyak angin spesial loh. Ya. Karena saya pernah habis ngaji tarawih di sebuah masjid, selesai gitu, langsung ketemu sama bapak-bapak, Allah yarhamu beliau wafat sekarang ya. Ketemu, Ustadz, saya alhamdulillah baru mendengar ceramah dengan tema seperti ini, saya senang sekali dan sebagainya. Sebagai bentuk senangan saya Ustadz, saya kasih hadiah sama Ustadz. Ya silakan Pak. Dikasih minyak wangi bekas pakai beliau. Ini minyak apa? Minyak angin. Ini Ustadz, minyak angin bekas saya pakai. Pak, minyak angin Bu. Bukan minyak wangi, minyak angin. Bapak-bapak itu usianya sudah 80 tahun kan, bekalnya kan minyak angin, bukan minyak wangi. Ya, kalau minyak wangi mah bapak-bapak yang masih muda-muda, 30, 40 itu masih minyak wangi. Kalau sudah umur 60 itu kalau nggak balsem ya minyak angin, ya gitu kan. Kan begitu. Ya, minyak angin. Ini Ustadz, saya dikasih minyak angin. Minyak angin udah kepake. Saya terima dengan terima kasih Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat buat saya. Saya itu kalau naik motor sering kena angin, alhamdulillah dapat itu. Itu senang orangnya. Ya. Ya memang begitu. Nyenengin orang ibadah enggak? Ibadah. Perkara ketika setelah diberikan kepada kita akan berikan kepada orang lain, enggak masalah. Misalnya contoh, ya. Ibu pulang dari umroh atau dari haji, tiba-tiba ketemu sama tetangganya. Bu, mohon maaf, ini saya kasih Quran ya. Nggak usah Bu, Quran di rumah saya masih banyak. Itu nyakitin. Jangan, terima saja walaupun ibu punya 10 di Quran. Ya banyak Bu, saya Quran di 10 kemarin, sama di Mekah juga beli 5. Kemarin saudara juga ngasih. Di rumah ada 10, buat apa lagi Bu, dan sebagainya. Terima saja. Kalau ibu nanti mau menyedekahkan kepada lain, sedekahkan. Kenapa? Yang ngasih itu dapat pahala, ibu nyenengin yang ngasih, ibu dapat pahala. Ibu sedekahkan kepada orang lain, dapat pahala juga. Jangan kemudian Quran lagi, ya. Apalagi kalau ada misalnya kan orang yang dapat pulang umroh kan biasanya ngasihnya apa namanya, kurma cuma dalam coklat, ya makanan anak kecil. Jangan begitu. Terima kasih Bu. Nah, nanti di jalan kemudian ibu ketemu ada orang, kasihan, ini Pak saya kasih mau nggak? Alhamdulillah, tidak masalah, nggak basari. Jangan kemudian ditolak karena merasa di rumah banyak. Menolak pemberian orang itu nyakiti perasaan. Ya, kan kita sedang menanam kebaikan. Terima kasih Bu. Seandainya ibu kaya, duitnya banyak, ya suaminya juga kaya, tiba-tiba ada orang pengen sedekah kepada ibu. Ini mohon maaf, ini ada rezeki sedikit, dikasih 5.000, terima dengan gembira. Makasih Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan ibu. Kantongin, perkara itu nanti dimasukin kotak amal kayak, kasih orang di jalan kayak, atau dibuat beli minuman kayak, terserah kita. Yang penting terima dulu. Terimanya dengan senyuman. Terima kasih Bu, alhamdulillah, manfaat sekali insya Allah. Ya. Banyak Pak yang ke saya ngasih Quran bekas itu juga ada, ya, tapi saya senang saja. Dia habis baca Quran nih, Sadaqallahu alaihi. Dia lihat saya akan salaman sama saya, Ustaz ini buat antum. Ya saya terima, Enggak, kenapa? Ngasih kok bekas? Ya enggak. Ya sampai sekarang Qurannya masih saya baca. Itu saya terima, alhamdulillah, terima kasih Pak, manfaat. Berarti dalam hati saya itu beliau berharap mudah-mudahan saya itu selalu berpegang kepada Quran, selalu mengamalkannya dan bisa mengkajinya setiap saat. Itu kan doa sebenarnya. Diterima saja, jangan kemudian mengatakan, wah udah banyak di rumah Bu, di sono stoknya saya udah banyak. Enggak, terima saja. Perkara mau disedekahkan itu urusan lain. Ya. Oke, seperti itu. Jadi kita sedang bercocok tanam dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita. Nanti kita panen summa yahsudu yaumal qiyamah ma zara'a. Kemudian nanti dia akan panen di hari kiamat apa saja yang ia tanam. Di dalam
kitab-kitab hadis, sarah hadis itu dikatakan innal jaza min jinsil amal. Balasan itu ya dari jenisnya amal. Contoh nih, ibu ketika di dunia, bapak ketika di dunia itu tidak ember, nggak suka membuka aib orang lain. Itu nanti di akhirat aib ibu bapak akan ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak tahu aib temennya, ada orang nanya, bu, mohon maaf, ibu itu gimana sih sifatnya? Nggak tahu lah bu, Allah Ta'ala alam biswab, saya sendiri sifatnya masih jelek, belum benar kok, saya nggak mau. Itu jika kasusnya dia hanya kepo, maaf. Tapi kalau ada sesuatu yang sifatnya butuh contoh nih. Ada seorang ibu, ini terkenal jago ngutang, kalau ngutang nggak pernah bayar, wajahnya melas, kemudian kalau ditagih malah marah-marah. Ada kayak gitu, bukan hanya ibu-ibu, saja bapak-bapak juga banyak. Nah, dia lagi mendekati saudara ibu atau teman dari ibu dekati, lagi deket-deket terus kemana-mana kan. Ibu ngomong, atau teman atau saudara ibu tanya, kamu kan temennya, bagaimana si fulan? Ibu tahu keburukannya, tentang masalah itu omongin. Orangnya sih baik, hanya dia kalau ngutang nggak pernah bayar. Hati-hati, itu tujuannya untuk memperingatkan supaya tidak terjebak keburukannya. Itu boleh. Di dalam kitab Azkar An-Nawawi itu diperbolehkan. Atau bapak cari mantu, ya, anak bapak perempuan dilamar sama cowok, bapak tidak tahu, ketika datang sih bawa mobil, kan nggak tahu nyewa tuh seperti apa, kan nggak tahu, bawa mobil, wah keren pokoknya. Nah, bapak kemudian pengen tahu jauh, tanyalah kepada orang yang dekat situ, yang kenal bagaimana perilakunya. Bapak kalau kenal dia harus menunjukkan sifat-sifat aslinya, nggak boleh menunjuk. Saya tidak mau suudzon pak. Nah, salah itu. Saya nggak mau membuka aib orang lain. Membuka aib orang lain dalam konteks itu boleh. Mohon maaf pak, dia memang kuat gayanya. Hanya saja mobil itu yang bukan punya dia, itu mobil Pak D-nya dipinjam untuk apel. Yang kedua pak, dia itu jarang sholat. Ya, pas sholat maghrib dia main gitar di pojokan rumahnya dan sebagainya. Harus dibicarakan, kenapa kaitannya dengan nasib putri teman bapak. Jadi nggak boleh kalau kemudian saya nggak mau hibah pak dan sebagainya. Oh salah, itu salah. Dalam konteks-konteks tertentu hibah itu diperbolehkan. Ya, hibah itu diperbolehkan. Ada 6 konteks kalau dalam kitab Azkar Nawawi itu. Ya. Itu akan kalau kita kemudian bisa menutup aib saudara muslim kita, nanti di akhirat juga akan ditutup. Itu panen kita dulu ketika kita lihat keburukan teman kita, ya kita, ya Allah, fitnah ujian buat saya, ya Allah, tahu keburukan teman saya, ya mudah-mudahan saya bisa menutup ini semua sampai hari kiamat, sampai saya mati misalnya. Tapi kalau ibu pengen menasehati atau teman ibu ini melakukan keburukan, misalnya mohon maaf, ini misalnya dari ranting Aisyah atau ranting Muhammadiyah, ada salah satu pengurusnya yang tidak baik, kemudian kita rapat untuk cari solusi terbaiknya bagaimana. Boleh nggak? Boleh kalau begitu. Ini si A ini saya dapat informasi A1 katanya suka main judi online. Yang benar, selidiki dulu, kemudian setelah diselidiki ternyata benar, bagaimana langkahnya nanti, nasihatnya bagaimana, itu diperbolehkan. Ya, kalau total ditutup, lah bagaimana kita mau memperbaiki orang? Ibu tahu tabiat si A, dia tahu kalau dia main judi online, enggak kok, baik-baik saja, repot nanti, enggak ada yang benar, susah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ya, jadi nanti apa yang kita perbuat di alam dunia ini akan kita panen di akhirat. Akan kita panen. Orang yang suka membantu orang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha fi auni 'abdihi madamal 'abdu fi auni akhihi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong hambanya selagi hamba tersebut mau menolong saudaranya. Allah itu akan menolong kita di hari kiamat. Kita itu Pak buruk, Pak. Dosa kita banyak, sementara amal soleh kita belum tentu diterima. Kita buruk. Tanpa pertolongan Allah kok kelihatannya berat. Maka ketika kita di dunia sering nolong hamba Allah yang lain, ada orang
makan sulit, kita beliin beras buat makan. Kalau orang butuh bener Pak, butuh makan, itu dikasih beras pasti mau. Kalau ada orang, Ustadz, saya tolong dibantu Ustadz, istri saya belum makan dan sebagainya, sudah baik saya kirimin beras ya, jangan beras Ustadz, uang saja lah, itu modus. Ya, karena banyak yang kayak gitu. Ya dia ketika dikirim ya udah nanti saya kirim beras, jangan beras Ustadz, kirim saja uangnya ke sini, modus itu. Atau orang datang, Pak saya adalah dari Kudus Pak, ya kenapa saya kehilangan tas saya mau pulang tidak bisa dan sebagainya. Oke baik, ayo saya antarin ke terminal, saya beliin tiket. Nggak usah Pak, ngerepotin Pak, sini duitnya saja lah, modus. Kalau dibeliin tiketmu, baik Pak siap, saya beliin tiketmu pulang. Mau, baik, berarti antarin ke terminal, belikan tiket, kasih uang ongkos, bagus. Itu namanya menolong saudara. Ya, sama saudara muslim itu nggak usah curigaan terlalu banyak juga Pak. Kita itu tahu kok sebenarnya modus atau tidak. Ya, misalnya contoh ada orang datang ke kita lapor kalau dia dompetnya hilang dan sebagainya, wajahnya dilihat, pucat nggak dia? Kalau pucat berarti beneran. Apalagi tangannya gemetar begini ya, tanya udah makan belum, kasih makan dulu, jangan diinterogasi. KTP mana KTP? Oh, kasih makan dulu Pak, yang kenyang dulu. Setelah makan baru diomongin masalahnya apa, udah kasih solusinya. Itu namanya menolong. Salah kita menolong orang, ternyata dia penipu juga, kita tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita membantu dia dalam menyelesaikan kesusahannya. Gak usah takut salah sedekah. Ada ibu-ibu biasanya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari panitia ini mau mengadakan acara begini Pak, mohon sumbangannya dan sebagainya. Kalau ibu punya duit dan pengen kasih. Salah urusannya, yang dosa ibu itu, kita tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari, ada sahabat, ya Allah, saya lupa namanya itu. Lupa namanya, dilupakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu menaruh uangnya ya, di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditaruh sengaja supaya diambil oleh sahabat fulan yang miskin. Ternyata yang menemukan bukan sahabat yang dimaksud, ya sahabat lain. Diambil itu duit. Lah yang punya duit itu bukan untuk kamu, itu syariatkan untuk si A. Akhirnya rame sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Maknu, ya Maknu sama Salman. Salman, uang itu untuk kamu dan pahalanya Maknu, kamu dapat pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, itu sudah untuk Salman dan yang ambil Salman. Sementara orang yang niat sedekah tetap dapat pahalanya. Seperti itu, tidak ada pernah ada salah dalam sedekah. Bantu, ya. Saya pengen membantu menaruh uang saya Ustadz untuk masjid dan sebagainya, tapi sama pengurus masjid malah dibuat jajan buat makan-makan, kan salah. Itu urusan pengurus masjid sama Allah. Ibu tetap dapat pahala telah bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Contoh-contoh saja itu. Faman zara khairan min qaulin aw amalin hasada al karamata. Siapapun orang yang menanam kebaikan baik dari ucapan maupun perbuatan, maka dia akan memanen kemuliaan. Kemuliaan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, di jannahnya. Kemuliaan kita di dunia itu sementara. Kenapa? Karena hidup kita ya sementara. Cepat sekali hidup itu. Bapak-bapak yang di depan sini yang sudah sepuh-sepuh ini, saya yakin ngerasain hidupnya cepat. Yang kemarin baru, ya mungkin masih ada yang merasa baru lulus SMA baru kemarin, perasaan sekarang sudah 70 misalnya, ada begitu. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak, umurnya 75. Iya nih Ustadz, badan saya umur saya udah 75, tapi heran saya, perasaan saya kok kayak anak muda. Terus ya memang begitu. Ya, perasaan masih kayak anak muda, jiwanya masih muda, tapi fisiknya enggak. Saya Pak, kadang-kadang itu masih pengen untuk daki gunung, itu serius. Iya, karena saya dulu waktu muda itu suka daki gunung ya. Suka daki gunung, suka bersama dengan teman-teman camping dan sebagainya. Suka aneh-aneh lah begitu namanya anak muda. Sekarang itu ketika ada teman-teman ngajakin kita daki gunung itu hawanya pengen ikut kan. Iya sadar, umur saya 45 tahun, bisa kehabisan nafas saya di gunung. Ya, makanya semangat kita itu kadang-kadang masih merasa muda, tetapi ternyata fisik sudah tua. Sebentar sekali kita di dunia. Ya, makanya kita harus meraih kehidupan yang sifatnya abadi. Harus diyakini Pak, Allah itu ketika menanamkan keyakinan kepada manusia,
sampai memberikan contoh, lu Anda dulu tidak ada, ya, Anda itu asalnya nggak ada. Ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Itu untuk menegaskan Allah begitu mudahnya menghidupkan orang mati, membangkitkan kita yang mati. Itu Allah mulai dari penciptaan kita dari mani. Kita dimiliki Anda itu apakah akan dibiarkan begitu saja? Enggak, Anda itu dari mani, zigot, kemudian tumbuh, lalu diberikan jenis kelamin oleh Allah laki-laki dan perempuan. Nah, kalau sekarang sudah menjadi orang manusia yang dewasa, bukankah Allah lebih mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Karena menciptakan yang asalnya belum ada itu lebih sulit daripada menciptakan yang asalnya sudah ada. Kita asalnya belum ada, jadi ada, diciptakan oleh Allah, bisa. Nanti ketika kita tidak ada, lebih mudah untuk membangkitkan lagi daripada menciptakan dari baru. Itu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadari itu, maka kita akan berkata pada diri kita, iya, saat ini adalah saatnya saya menanam sebanyak-banyaknya. Apa saja. Kalau kita nggak punya harta, kita bisa dengan mulut kita. Zikir, baca Quran, ya, kemudian jujur, amanah, dikasih salam sama orang, misalnya, Bu, sampaikan salam saya untuk ibu ini ya. Ibu bisa mengatakan, insya Allah saya sampaikan. Mohon maaf Bu, ibu dapat salam dari ibu fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya wa'alaika wa alaihis salam atau wa'alaihas salam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaiki wa alaihas salam. Kalau laki-laki wa'alaika wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, kalau jawab waalaikumsalam ya silahkan. Kemudian kalau ada tetangga, teman ibu, tetangga ibu misalnya, nah tetangga baik misalnya, ibu pas lagi di luar kota atau luar negeri atau di acara apa ketemu dengan teman dekatnya kok muji-muji. Ibu kenal, ibu tinggal di mana? Di Kayu Putih mana? Daerah sini dan sebagainya. Oh, ibu kenal sama Bu Fulanah? Ya kenal tetangga saya, masya Allah orang itu baik banget, ya orangnya baik banget. Nah ketika ada orang memuji tetangga ibu tersebut sebagai orang muslimah yang baik, atau bapak sebagai seorang muslim yang baik, itu harus menyampaikan pujian tersebut kepada yang bersangkutan. Saya tadi ketemu sama ibu Fulanah, katanya kenal sama ibu temannya di sini. Betul, iya ibu Fulanah memuji-muji ibu katanya. Itu adalah dalam rangka untuk memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada orang yang bersangkutan, dengan catatan orang yang bersangkutan tidak fasik. Kita itu dilarang untuk memuji orang fasik. Fasik itu apa sih Ustadz? 1, tukang main judi. 2, tidak pernah sholat. Ya, kalau ada orang nggak pernah sholat, rajin sodako, nggak usah dipuji-puji. Keren ya bapak ini ya, meskipun nggak pernah sholat, tapi sodakohnya besar. Saya salut sama bapak. Dia akan semakin nggak pernah sholat nanti. Jangan dipuji orang yang ahli maksiat. Nggak boleh. Imam Ghazali mengatakan haram memuji orang fasik. Ya, misalnya, ya ada orang nggak pernah sholat, ya, kemudian dia suka memberikan Jumat berkah, misalnya, lalu ibu puji-puji, ya Allah luar biasa ibu ya, meskipun nggak pernah sholat, tetapi hati ibu ternyata lebih mulia daripada orang sholat. Ini rusak iman agama seperti itu. Ya, tidak boleh ya. Tetap harus kita memuji pada orang-orang yang baik. Saya rasa begitu. Ada pertanyaan silahkan. Monggo, kalau ada yang nanya. Iya Bu. Terus yang menulis kata-kata, bagaimana orang yang membacanya? Baik. Iya. Baik. Kata-kata buruk, konten-konten hoax dan sebagainya sampai kepada kita,
lalu kemudian kita baca, apakah menjadi dosa atau tidak? Kan begitu pertanyaan ibu ya. Dosa nggak Ustadz? Ini kata-katanya begini, kalau kemudian kita tahu bahwa itu merupakan berita bohong, lalu kemudian kita masih saja membacanya, ya, maka itu termasuk bagian orang yang ridho terhadap kebohongan. Tapi kalau kita belum tahu ini bohong apa enggak ya, kecuali sampai selesai, tidak apa-apa. Sampai selesai dulu saya baca, ini ternyata bohong. Hapus di tangan ibu. Ya hapus. Kemudian kalau itu kata-kata maki-makian dan sebagainya, apakah kita dosa? Enggak, karena hakikatnya yang memaki-maki itu adalah orang yang bersangkutan. Oh, basah makin. Gitu kan. Udah, jangan balesin. Klik keranjang sampah, selesai. Atau balasan, terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saya dan Anda. Gitu caranya. Kenapa kok gitu? Kan kita perlu balas Ustadz. Nah, Quran mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan hauna, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, tatkala orang-orang bodoh itu memakinya atau berbicara keburukan kepadanya, qalu, mereka akan berkata, membalasnya salama dengan bahasa yang mengandung perdamaian, nggak provokatif, nggak membalas. Kalau ada orang maki-maki, kita balas maki-maki, maka kita kena kaidah atau kena sabda Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun orang yang serupa dengan kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut, termasuk dalam golongannya. Itu ya. Makanya ketika membaca saja enggak apa-apa. Ini kok wah, maki-maki banget, ya udah delete. Berarti dia yang maki-maki, bukan bahasa kita. Tapi kalau informasi hoax, ya dia kasih informasi ke kita tahu, wah ini hoax, ini enggak benar nih ucapannya, enggak usah diterusin, hapus. Tapi kalau kita untuk tahu apa tidaknya perlu baca sampai akhir, ya baca sampai akhir, klik. Terutama yang sering di-share ke kita itu justru berita-berita atau informasi-informasi yang kayaknya disandarkan kepada agama, sesungguhnya bukan agama. Yang sering itu misalnya, siapa yang memberitahu bahwa ini adalah tanggal 1 bulan Safar, kemudian membaca ini sekian kali, maka akan begini. Itu kan palsu, hadis palsu, dan itu tidak terkenal dalam kutub-kutub Ahlussunnah wal Jamaah, adanya di kutub Syiah. Nggak usah di-share, nggak usah di-apa, klik, tahan sampai warnanya berubah, lalu keranjang sampah, sudah selesai. Ya, seperti itu Bu. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang di dalam posisi yang dengan ibadah kita itu membahagiakan orang menjadi hatinya. Kira-kira ada nggak penjelasannya gibah yang kira-kira diperbolehkan oleh Islam itu? Ya, baik. Saya agak melanjutkan yang tadi. Berarti di dalam kitab Adhkar Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Ghibah itu ngomongin keburukan orang. Kalau orang tersebut itu mendengar gak suka, itu namanya ghibah. Termasuk di dalamnya ngomongin fisik loh ya. Seperti nyontok botak. Panggil botak gak suka dia, kalau dipanggil botak seneng, gak masalah, bukan ghibah. Yang pertama adalah ghibah. Ini dilakukan oleh ulama hadis, namanya jarah wa ta'dil. Ghibah yang dilakukan oleh ulama hadis itu boleh. Seperti contoh di dalam kitab-kitab jarah wa ta'dil itu dikatakan si fulan ini tukang minum, si fulan ini baik tetapi begini-begini, itu boleh. Ya, karena apa? Karena itu untuk kepentingan hadis ini sahih ataukah dhaif ataukah batil. Itu untuk urusan agama itu boleh. Yang kedua, ghibah diperbolehkan agar orang terjauh dari keburukan orang. Contoh ya tadi, kita itu pengen cari mantu, atau ada orang ngelamar anak kita tidak tahu tentang tabiat orang tersebut. Yang tahu tetangganya teman kita korek dari temannya, itu boleh, tidak termasuk ghibah.
Karena apa? Takutnya nanti kita salah memilih menantu. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, ghibah di dalam rangka untuk lapor. Lapor atau mencari fatwa atau mencari solusi, ya. Contoh misalnya ibu punya tetangga yang setiap hari itu nyetel musik sampai jam 12 malam, terganggu ibu, lapor ke RT. Itu pasti ghibah. Gak mungkin kok ngomong, ibu mau kesini mau ngapain? Mau laporin tetangga saya, Pak. Tetangga ibu bagaimana? Tetangga saya sih itu ya Pak. Waduh, saya nggak enak Pak, saya nggak bisa ghibah di sini. Saya nggak lah jadi lapor. Apalagi kok ngomong bahwa tetangga saya sih baik Pak. Lah terus ibu ngapain lapor? Nah, ya pasti diomongin keburukannya. Oh, tetangga saya itu gini Pak, ini saya terganggu. Itu namanya ghibah, tapi diperbolehkan. Ghibah. Kemudian ghibah diperbolehkan juga dalam rangka untuk mentakyin. Mentakyin itu untuk menspesifikasi ciri-ciri seseorang. Contoh, ibu kenal namanya Pak Abdul. Abdul yang mana ya? Banyak di sini, ada Abdul RT 1, ada Abdul RT 2, ada Abdul RT 3. Yang Abdul yang mana? Abdul yang kulitnya hitam. Nah, jenggotan kulitnya hitam. Nah, di sini ada codet dikit. Itu RT 1, itu boleh. Dalam rangka untuk itu ya, spesifikasi. Ya, karena seperti kadang-kadang kan kita perlu nyebutin supaya detail seperti itu. Kemudian ya ada satu lagi, teman saya lupa, itu ghibah dalam rangka yang diperbolehkan itu. Ada dalam kitab Adhkar Nawawi. Ya Bu ya? Ya gitu. Kalau kita menceritakan sesuatu, makanya gini loh Bu. Kita itu menceritakan sesuatu tentang nikmat Allah, tentang sesuatu yang menjadi rahmat Allah bagi kita, itu lebih bagus daripada kita menceritakan sesuatu yang menjadi ujian bagi kita. Ya, misalnya contoh, ibu ditanya oleh seseorang, gimana Bu? Ibu sehat? Bahagia? Ya meskipun ibu ada masalah lagi, kurang sehat dan sebagainya, Alhamdulillah sehat Pak, Alhamdulillah sehat. Ya saya bahagia, gitu kan? Meskipun ya namanya orang hidup banyak masalah, itu lebih bagus daripada ya nggak tahu ya Pak, ini badan kok pada linu-linu, bangun tidur kok rasanya nggak enak, terus aduh masalah itu tumpuan ganti-gantian terus, pusing saya. Itu tidak begitu disukai oleh syariat. Kenapa? Karena kita itu tandanya sedang tidak tabah dalam menghadapi ujian. Kita ceritakan saja kebahagiaan kita. Saya pernah ditanyain oleh orang tua saya, waktu pertama-tama ke Jakarta, saya kan sebelum jadi James Bond ya, jaga masjid sama kebun itu maksudnya, jadi merebut. Saya itu pernah juga menjadi kuli bangunan ketika pertama datang ke Jakarta. Ditanya sama orang tua saya, Rifai kerja di mana? Saya ngomong, saya kerja di Departemen Kebatinan Mbah. Departemen Kebatinan itu apaan? Tapi nggak saya jelasin. Maksud saya Departemen Kebatinan itu batin saya itu ngerantes gitu kan. Tapi tidak saya jelaskan. Yang penting Abah bahagia, saya bilang gitu. Tapi saya tidak bohong, karena memang saya pada waktu itu dalam tekanan yang tinggi luar biasa. Kalau bukan orang yang saya kembali total kepada Allah, saya itu stres. Saya pernah ditipu orang di Jakarta tuh habis-habisan Pak. Ya, jadi Abah saya sampai jualan sawah untuk supaya saya itu bisa melaksanakan cita-cita saya, tapi ternyata ditipu orang habis nggak kemarin itu. Wah, stres kalau nggak itu, karena apa ya, malu dan sebagainya. Tapi ya tadi saya bilang di Departemen Kebatinan, maksudnya saya batin terus sakit batin kali. Ya, tapi saya bilang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sayang sama saya didekatkan sama Allah, saya tinggal di masjid, ya alhamdulillah. Gitu kan. Itu Departemen Kebatinan versi saya, gitu kan. Dibanding dengan ngomong, ya Allah, bah, saya masih hidup itu alhamdulillah, rasanya itu tidak disukai. Ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi selalu tampakkan kegembiraan yang atau anugerah yang Allah berikan kepada kita supaya kita pandai bersyukur. Ya, ibu sakit nih misalnya, badannya lagi nggak enak, sakit dan sebagainya. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kasih saya banyak nikmat dan sebagainya. Syukuri saja. Meskipun saya itu udah nggak boleh makan gula loh Ustadz. Udah nggak boleh makan gula, udah nggak boleh makan gorengan, udah nggak boleh makan yang berlemak-lemak, aduh repot banget kan. Ya alhamdulillah sehat, saya bisa ke masjid, bisa sholat, alhamdulillah, gitu caranya. Ya, ya silahkan.
Mau nanya kalian, gimana hukumnya apabila pemimpin yang mulia seperti dia di media sosial ya, di TikTok, di Facebook, banyak kali yang menggunakan Presiden Jokowi dalam Ya, baik. Hibah terhadap siapapun itu hukumnya nggak boleh. Haram hibah. Ya. Kecuali tadi yang diperbolehkan. Misalnya contoh supaya kita ya membicarakan keburukan orang supaya kita tidak jatuh kepada keburukannya. Misalnya Pak Ustadz ini mau direkrut menjadi penasihatnya. Udah jangan ke sana, kenapa? Zalim misalnya. Dia nggak amanah dan sebagainya. Misalnya itu boleh supaya beliau tidak terjatuh kepada keburukannya. Atau mewarning supaya kita tidak masuk ke dalam lingkarannya, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita hibah tidak ada tujuan apapun, ngomongin saja sepenting ngomongin keras suaranya dan sebagainya, diomongin di medsos, itu termasuk hibah yang diharamkan. Nggak boleh. Nah, tadi jelas ya, hibah itu mau pemimpin kayak atau siapa, yang penting dia muslim, tidak boleh digibahi. Kecuali ada tujuan. Ustadz, kalau tidak dibeber keburukannya, nanti banyak orang yang tertipu. Silahkan. Ya, kalau gitu silahkan. Oh, ini keburukannya ini itu silahkan. Supaya tidak tertipu lagi. Itu boleh. Itu ada namanya memberikan rambu-rambu kepada orang supaya tidak terjatuh kepada keburukannya, itu bagian yang diperbolehkan. Tetapi kalau kita gibai, kita omongin buruk, kita caci maki, no, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mencaci maki. Ya, seperti itu. Kita nggak boleh siapapun itu selagi masih muslim, kecuali kezalimannya parah. Begitu Pak. Ya gitu Bu. Kecuali zalimnya parah sekali, baru kemudian itu pun kita hanya dianjurkan oleh syariat untuk berdoa kepada Allah dan bersabar. Saya ingat dalam hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim, beberapa tabi'in datang kepada Anas bin Malik melaporkan kelakuan Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur yang sangat zalim. Dia suka menggantung ulama, suka membunuh ulama. Kata Al-Hajjaj bin Yusuf, kata Anas bin Malik, sabar. Karena Rasulullah mengajarkan gitu, sabar. Ada pemimpin zalim, sabar. Nanti kesabaranmu akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Tapi makna sabar ini bukan berarti berpangku tangan. Berkali-kali saya mengatakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan pemimpin soleh, kita harus menjadikan masyarakat itu soleh dulu. Kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang bertakwa, kita harus menjadikan masyarakat bertakwa dulu. Kalau tidak, ya tidak bakal. Karena di dalam janji Allah dalam surat Nur, ya, ayatnya saya lupa 40 atau 42 atau 43, saya lupa itu. Itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjadikan pemimpin minkum dari kelompok kalian, dari golongan kalian. Berarti kalau kita semua bertakwa, pemimpinnya pun akan dari golongan orang bertakwa. Ketika kemudian pemimpin kita bukan golongan bertakwa, jangan salahkan orang lain, salahkan kita sendiri yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ukurannya tuh gampang sebenarnya, Pak. Dalam satu komunitas kecil, RT misalnya, kok yang dipilih orang yang fasik? Berarti satu RT tersebut memang banyakkan orang fasik. Tapi kalau yang dipimpin, yang dipilih adalah orang yang takwa, berarti satu komunitas itu memang banyak orang bertakwa. Semudah itu sebenarnya, ya. Jadi seperti itu jawaban saya. Cukup ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya keponakan sedang menikah selama 2 tahun, belum bisa berjalan, dan sudah itu normalnya nggak ada masalah. Suaminya mau yang jadi masalah itu saya sebenarnya mau berbicara bagaimana ternyata selama belakangan ini sampai sekarang ini suaminya itu memang sholat. Bagaimana apa boleh karena suaminya sholat? Ya. Jadi boleh sih perempuan itu mengajukan cerai terhadap suaminya, itu boleh. Itu di dalam ilmu, di dalam hukum Islam disebut rofa. Rofa itu lapor kepada penghulu bahwa saya mengajukan cerai kepada suami saya.
Bukan masalah nggak sholatnya, sebenarnya masalah bisa masalah nggak sholatnya bisa masalah belum memiliki keturunannya bisa. Itu bisa dikabulkan kalau nggak punya keturunan, karena dua-duanya diharapkan nanti kan ini tidak tahu dari sisi mana yang kemudian bermasalah, gitu kan, supaya karena mungkin dia berhitung juga si perempuan, saya kan makin tua saya pengen punya anak dan sebagainya, mungkin seperti itu diajukan saja kalau memang mau cerai. Nah, kalau mau sabar ya tidak apa-apa, bagus juga. Jadi fikih sebenarnya syariat Islam itu tidak mengatakan tidak boleh bercerai, boleh ya, meskipun itu Allah murkai ya, karena perbuatan cerai itu pasti akan banyak banyak pihak yang kemudian merasa tersakiti. Tapi kalau memang itu bagian daripada upaya yang disepakati berdua, bisa diajukan, namanya rofa. Tapi kalau masih sama ikhtiar Ustadz dohir batin, ya ikhtiar silahkan. Tapi kadang-kadang perempuan itu tadi berhitung dengan umur. Kalau perempuan itu, kalau saya nanti nggak punya anak, ya mungkin dia mikir saya nggak punya keturunan dan sebagainya, sudahlah bercerai mungkin jalan satu-satunya, silahkan aja lapor ke KUA, mengajukan cerai. Tapi hanya kalau rofa itu gugatan dari perempuan itu agak sedikit berat ya, agak sedikit sulit ya, biayanya juga agak sedikit berat dibanding dengan laki-laki yang secara kerelaan hati menceraikan, itu lebih mudah ya. Jadi ngobrol aja baik-baik sama suaminya dan baik-baik ya, karena suaminya belum periksa kan belum berarti diketahui siapa yang bermasalah ya, ngomongnya enak saja, ya mudah-mudahan dengan cara begini saya dapat keturunan, Mas juga dapat keturunan, Allah Subhanahu wa taala kasih sehingga kita menjadi tetap bersilaturahim sebagai seorang muslim ya, itu insya Allah. Mudah-mudahan nanti itu kalau kemudian suaminya ridho, selesai tinggal ajukan, gampang. Oh iya boleh, tapi biasanya itu nanti akan ada nasihat, kamu sholat ini sudah dinasihati belum? Kalau dia tiba-tiba tobat sulit, nanti nggak mau sholat itu nanti ujungnya paling kalau diajukan ke pengadilan ya timbulnya pertengkaran dari sisi itu, karena nggak sholat maka kemudian nggak harmonis, kami sering bertengkar, itu dari sisi itu baru kemudian bisa terbit surat cerainya itu. Kalau nggak sholat tapi dia nggak masalah ya nggak masalah sebenarnya, kecuali ada pertengkaran dan sebagainya, itu bisa diajukan kok kalau mau. Tapi dalam hukum Islam boleh ya, perempuan itu boleh menuntut cerai kepada suaminya dengan banyak hal. Contoh nih, maaf ya, suaminya sakit sehingga tidak bisa ngapa-ngapain, apakah perempuan tuh boleh menuntut cerai? Boleh. Secara hukum syariat, perempuannya egois dong, ketika dia sehat seneng, dia ketika sakit cerai. Tapi hukum Islam itu tidak ingin mengebiri hak orang lain untuk bahagia. Ya silahkan, kalau memang ingin cerai, ya cerai saja gitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang netizen kan ngomong gini, kasihan suaminya, iya kasihan ya, ketika dia sakit ya malah nggak mau ngurus, kasihan. Tetapi kita bicara hukum fikih ya, boleh ya mengajukan cerai karena suaminya miskin misalnya, asalnya suaminya mampu kaya, tiba-tiba bangkrut miskin, nggak bisa berikan nafkah, perempuannya belum cerai, nggak boleh. Kita bicara boleh loh ya. Adapun kemudian istrinya mau sabar dan sebagainya, itu mungkin istrinya terbuat dari sayapnya malaikat mungkin jadi sabar begitu ya. Kalau memang dia mau nggak sabar, saya nggak sabar Ustadz, kenapa ya, saya perlu hidup, anak saya juga perlu hidup, untuk cerai misalnya, silahkan, jangan dicaci maki, ya hak dia kok secara agama begitu ya. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, kita tutup dengan satu majelis. Sudah kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.